Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsul hadi wa thalathuna. Al-haditsu tawi hadis al-hadi kang kaping 1 wa thalathuna lan 30. Hadis ke-31. Iku an Abil Abbasi saking Abil Abbas Sahli bin Sa'di bin Sa'din As-Sa'idi rupane Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Kala ngendika sapa Abil Abbas, jaa wis teka sapa rajulun wong ilan nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli takon sapa rajul, faqala nuli ngucap to takon sapa rajul, ya Rasulullah, he Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanin nasu. Dullani nuduhaken tuan ing ingsun. Dullani nuduhaken tuan ing ingsun ala amalin ing atase suwiji amal. Ala amalin ing atase suwiji amal idza amiltuhu kang tetep ing dalem nalikane ngamal sapa ingsun ing amal. Idza amiltuhu kang tetep ing dalem nalikane amal sapa ingsun ing amal ahabbani mongko demeni ing ingsun, ahabbani mongko demeni ing ingsun sapa annasu menungso, sapa annasu menungso. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Izhad zuhuda sira, izhad zuhuda sira fid dunya ing dalem donya, fid dunya ing dalem donya yuhibbaka mongko bakal ndemeni ing sira, yuhibbaka mongko bakal ndemeni ing sira sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah. Wazhad lan zuhud sira fima ing dalam perkara, fima ing dalam perkara indan nasi kang tetep ing dalam mungguhe menungso, kang tetep ing dalam mungguhe menungso. Yuhibbakan nasu, yuhibbaka mongko demeni ing sira, yuhibbaka mongko demeni ing sira sapa annasu menungso, sapa annasu menungso. Hadisun yaiku hadis hasanun kang hasan, rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, wa ghairuhu lan saliyane Ibnu Majah, bi asanida kelawan pira-pira sanad, bi asanida kelawan pira-pira sanad hasanatin kang bagus, hasanatin kang bagus. Pernah suatu hari Kanjeng Nabi itu didatangi oleh seseorang. Moro-moro seseorang itu berkata, wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku suatu amal atau perbuatan yang apabila aku mengamalkan itu maka aku disenangi oleh manusia.
maka aku disenangi oleh manusia. Terus Kanjeng Nabi jawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu dalam urusan duniawi, maka kamu akan disenangi Allah. Wazhad fi ma indan nasi yuhibbakan nas. Dan zuhudlah kamu dalam urusan sesuatu yang menjadi milik manusia, yang ada di sisi manusia, maka kamu akan disukai oleh manusia juga. Nah, ini pelajaran atau hadis berkaitan dengan zuhud. Nah, zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang ia sendiri tidak butuh sebenarnya. Meninggalkan sesuatu yang ia sendiri tidak membutuhkannya. Tidak butuhnya itu bukan karena tuntutan. Kalau butuhnya itu karena tuntutan, berarti itu suatu keharusan, wajib. Nah, contohnya seperti sandang, pangan, papan, itu kebutuhan yang harus ada. Kok ada manusia tidak butuh pada sebuah tuntutan atau keharusan punya sandang, pangan, papan, maka dia berdosa karena dia menzalimi dirinya sendiri. Sing jenenge maksudnya kok ada orang tidak mau berpakaian, yo lekne sandang berarti kudu tuku klambi, belas ndak duwe klambi sitok ya. Atau rumah pun juga tidak mau tidur di rumah, atau ndak, kalau tidur ya di jalan. Pangan berarti makanan. Begitu juga makan, karena dia seseorang yang ingin kuat misalnya, dia tidak butuh makan. Nah, itu juga keliru. Memang itu sandang, pangan, papan itu memang barang-barang duniawi, tapi ini kebutuhan wajib sing harus ada pada diri manusia. Nah, orang itu boleh zuhud atau meninggalkan sesuatu itu bukan pada yang primer, tapi yang sekunder atau yang tersier. Yang barang kebutuhan kedua atau barang kebutuhan tambahan. Nah, misalnya mobil. Orang itu boleh untuk tidak membutuhkan mobil bila mana memang dia tidak butuh. Karena memang tidak ada yang pancen tidak ada kebutuhan untuk bepergian, selalu bepergian. Jadi cukup motor atau cukup sepeda. Kalau cukup pada hal-hal tertentu, maka itu namanya sudah zuhud. Artinya cukup pada motor berarti tidak butuh pada mobil. Nah, itu sudah zuhud namanya. Nah, artinya zuhud itu meninggalkan sesuatu yang memang dia tidak butuhkan dari duniawi, meskipun itu hukumnya halal, dan mencukupkan diri dari kebutuhan-kebutuhan duniawi itu lebih baik. Biar tidak ada sifat rakus, tamak. Nah, itu. Contoh lagi, misalnya kita itu misalnya orang makan sehari, kuatnya dia itu makan 3 kali, pagi, sore, malam, atau pagi, siang, sore. Nah, kalau kurang daripada itu, maka badan menjadi lemes. Atau bahkan ketika makan 1 kali itu malah jadi sakit. Nah, dia ingin menerapkan zuhud dalam arti yes pokoknya meninggalkan sesuatu. Tapi kalau zuhudnya itu keliru dalam arti menyiksa diri, maka itu tidak benar. Nah, yang dimaksud zuhud itu kalau dia itu makan 3 kali sehari, maka makan yang keempat, 5, 6 itu tidak dianjurkan dalam arti karena sudah cukup 3 kali. 4, 5, 6 itu kan tambahan. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau ada orang
misalnya kebutuhan seharinya itu cukup 50.000 misalnya. Yes, untuk apa ae pokoknya cukup 50.000. Maka mencari uang lebih daripada 50.000 itu diperbolehkan, tapi kalau tidak dicari lebih dari 50.000-nya itu termasuk zuhud. Tapi mencari 50.000 pas itu termasuk wajib. Nah, kok ia tidak ingin mencari yang 50.000 karena kebutuhan seharinya itu, maka dia berdosa. Itu menzolimi diri sendiri. Nah, jadi zuhud itu prakteknya seperti itu, bukan kok ndak suka duniawi, terus yo ndak seneng mangan, ndak seneng ngombe, yo ndak duwe omah, itu menyiksa diri. Itu zuhud yang keliru. Nah itu seperti itu. Al hadits tsani wa salasuna wallahu a'lam bishawab.